Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Faliha Afrilia Ali Hasbi dari Sekolah SMA Nusantara Bungah Gresik. Saya adalah mahasiswa PBG Daljab 2020 di jurusan Sosiologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Sehat ya? Sehat ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun daring ya. Untuk absensi nanti jangan lupa diisi ya, sudah ada di Classroom, itu sudah share linknya di Classroom. Silakan sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan pimpin doa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sudah mau pimpin doa teman-temannya. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan semangat kita ya, Ibu akan share lagu, kita nyanyi sama-sama meningkatkan semangat nasionalisme kita ya. Ibu share kita. Terlihat ya. Garuda Terima kasih anak-anak. Semoga dengan itu kita lebih semangat ya belajarnya. Lanjut ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial ya, perubahan sosial dan juga teorinya. Masih ingat ya?
Kemudian untuk kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor perubahan sosial. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor perubahan sosial. Nah, sebelum kita mempelajari ini, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode problem-based learning, siswa diharapkan mampu menganalisis, memahami makna, menyimpulkan, dan menjelaskan akibat serta mengembangkan kemampuan dalam menyesuaikan terhadap perubahan sosial di masyarakat dengan baik. Gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu akan share screen video terlebih dahulu agar kalian dapat melihat dan mengamati video yang berkaitan dengan materi kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Darno, saking kecamatan. Tujuan pulau sosialisasi kartu sehat manula. Terus menawi simbah gerah, simbah teng puskesmas nomor rumah sakit gratis dibiayai pemerintah. Ya, nanging syaratipun kedah kagungan KTP. Lah wau sanjange Pak RT wonten tiyang sepuh ing dusun Raja Alas menika dereng gadah KTP. Termasuk simbah jenengan nggih. Ada lagi nyuwun data kagem KTP nggih. Nyuwun data, Mbah. Nyuwun data, sanes data. Ada data. Oh, data. Makasih, Mbak.
dari video tersebut, video yang ada, mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya terkait video tadi. Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Saya Bu. Ya. Menurut saya video tersebut berkaitan dengan faktor penghambat perubahan sosial. Ya, betul. Menurut teman sampean ya, menurut teman kalian tadi itu videonya berkaitan dengan faktor perubahan sosial. Nah, faktor perubahan sosialnya apa? Nah, faktor perubahan sosialnya itu kehidupan masyarakat yang dikatakan pedesaan atau terisolasi itu tadi menjadi menghambat adanya perubahan sosial. Masyarakat tidak bisa melakukan perubahan ketika masyarakat itu tidak mau diajak berubah. Jadi masyarakat harus punya keinginan juga untuk berubah agar dapat melakukan perubahan, gitu ya. Kita lanjut ya materi kita. Materi kita terkait faktor-faktor perubahan sosial. Nah, faktor-faktor perubahan sosial. Apa itu faktor-faktor perubahan sosial? Nah, ini dia. Segala sesuatu atau hal-hal yang menjadi pemicu atau dasar munculnya perubahan sosial. Nah, di sini ada dua faktor-faktor perubahan sosial itu. Yang pertama, ada faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari faktor internal sama eksternal? Faktor internal adalah faktor dari dalam, dari individu atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar masyarakatnya. Ya, terima kasih sudah mau ngasih pendapatnya ya. Faktor internal sama faktor eksternal. Betul kata teman-teman teman kalian tadi ya. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar masyarakat itu sendiri atau berada di luar jangkauan dari masyarakat itu. Lanjut ya. Nah, di sini untuk faktor internal apa saja Bu? Nah, ada apa saja kita lihat? Ada pertumbuhan penduduk, kemudian ada penemuan baru, ada konflik dalam masyarakat, dan juga ada pemberontakan. Nah, faktor-faktor ini itu tergolong pada faktor internal. Karena apa? Karena memang ada dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk itu berkaitan sama masyarakatnya, yang masyarakat itu selalu mengalami perubahan, perkembangan setiap tahunnya. Kemudian untuk penemuan baru juga seperti itu. Masyarakat ketika punya inovasi itu juga dari dalam diri masyarakat itu. Jadi termasuk pada faktor internal. Konflik juga dari dalam masyarakat. Begitu juga dengan pemberontakan. Selanjutnya untuk faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3 ya. Dari lingkungan alam, lingkungan di sekitar manusia, kemudian ada peperangan, kemudian kebudayaan lain. Nah, segala yang ada ini itu berada di luar masyarakat itu, berada di luar kelompok masyarakat itu. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, untuk faktor pendorong di sini ada pendidikan maju. Ketika masyarakat itu berpendidikan tinggi, nah itu juga akan menjadi pendorong masyarakat itu mengalami perubahan. Kemudian ada kontak dengan kebudayaan lain. Ketika masyarakat itu berhubungan atau bertemu dengan berbeda kebudayaan, nah itu akan terjadi integrasi dan itu mendorong sekali perubahan sosial. Kemudian sikap terbuka. Ketika masyarakat itu terbuka dengan hal-hal yang baru di luar dirinya, nah itu akan mendorong masyarakat
mengalami perubahan. Masyarakat majemuk, ya karena masyarakatnya beraneka ragam, banyak suku, budaya, bahasa, dan sebagainya, jadi akan mendorong perubahan sosial. Selanjutnya adalah orientasi masa depan. Ketika masyarakat itu ingin berubah lebih baik, ingin menjadi masyarakat yang lebih baik, nah otomatis masyarakat itu akan mengalami dorongan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya untuk yang faktor penghambat ya. Faktor penghambat, ada pendidikan rendah. Ini berbanding terbalik dengan yang tadi ya, tadi pendorong, ini faktor penghambatnya. Pendidikan masyarakat yang rendah itu akan menghambat masyarakat itu mengalami perubahan. Begitu juga di sini sikap tradisional dan sikap tertutup. Ini saling berkaitan. Ketika masyarakat itu tradisional, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, tidak mau ada kebudayaan atau hal-hal baru yang masuk, yang mengikuti zaman, nah itu masyarakat akan mengalami hambatan dalam melakukan perubahan sosial. Ya, kemudian ada kepentingan yang tertanam kuat. Nah, kepentingan yang tertanam kuat ini adalah kepentingan masyarakat yang ada di dalam, kemudian biasanya berkaitan dengan ideologi juga. Nah, atau sesuatu visi misi yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa tergantikan, ataupun hal-hal yang lain. Nah, itu juga termasuk akan menghambat perubahan sosial. Kemudian adanya prasangka buruk dan anggapan takdir. Nah, prasangka buruk ketika masyarakat itu berprasangka belum sudah berprasangka buruk terhadap apa yang ada dari luar. Nah, jangan-jangan ini buruk, jangan-jangan itu nggak bagus untuk kita. Nah, itu atau menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir, nggak bisa dirubah. Nah, itu akan sangat menghambat masyarakat itu mengalami perubahan sosial. Begitu ya. Nah, mungkin untuk sampai di sini materi kita ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, boleh. Bu, kalau seperti gunung meletus, banjir, apakah termasuk perubahan sosial? Ya, gunung meletus, banjir, dan sebagainya itu kategorinya pada bencana alam ya. Nah, bencana alam itu bukan perubahan sosial, tapi bencana alam adalah faktor yang menjadikan masyarakat itu mengalami perubahan. Jadi, ketika ada bencana alam, nah nantinya masyarakat itu akan mengalami perubahannya itu, entah itu dari segi pendidikan yang sulit dijangkau, atau akses jalan, atau mungkin ekonominya yang berkendala karena tidak bisa bekerja dengan adanya bencana itu tadi. Nah, itu jadi bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus, dan lain-lain itu termasuk faktor yang mendorong, ya, faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Tapi dari luar masyarakat, karena itu alam ya, lingkungan alam. Begitu ya. Bisa dipahami? Baik anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada diskusi. Ibu sudah menyiapkan beberapa nama, membagi kelompok menjadi 4 ya. Kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti silakan didiskusikan, bisa melalui WA group atau classroom ya. Di WA group juga boleh ya, untuk lebih luasnya ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Ada 2 gambar. Kelompok 2 ini, selanjutnya untuk kelompok 3 ini dan kelompok 4 ini. Kalian juga bisa lihat materi ini sama tugas kelompoknya melalui Google Classroom. Ibu sudah mengirimkan di sana. Jadi sampean bisa melihat sendiri di Google Classroom juga. Baik anak-anak sudah melakukan diskusinya ya, sudah melakukan diskusi sama kelompoknya masing-masing.
Sudah bertukar Iya, sudah, Bu. pendapat? Ya. Silakan sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian secara bergiliran. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan siapa yang mau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisa Lindawardani, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Dari gambar 1, itu orang desa menggunakan alat teknologi berupa laptop. Sedangkan gambar 2, budaya lokal Indonesia beserta pakaian adatnya. Dapat ditarik kesimpulan untuk gambar nomor 1, itu berkaitan dengan faktor pendorong perubahan sosial karena dari masyarakatnya sendiri, meskipun tinggal di daerah pedesaan, tetapi masyarakatnya bisa menerima kemajuan teknologi saat ini, sehingga mendorong perubahan sosial ke arah positif. Sedangkan untuk gambar nomor 2, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan faktor penghambat perubahan sosial karena dari masyarakatnya sendiri masih tertutup, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mewakili kelompok 1. Kasih tepuk tangannya ya buat kelompok 1. Ya, lanjut ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 ini, nah gambarnya ini tentang kemacetan sama tarian, budaya kita. Tapi orangnya orang Bole nih. Nah, siapa yang mau presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar 1 itu berkaitan dengan faktor penghambat perubahan sosial, di mana masyarakat jadi teratur dalam berkendara di jalan raya. Jadi untuk solusinya, 1. Pemerintah sendiri harus menyediakan angkutan umum. 2. Membatasi masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi. 3. Pemerintah bisa menaikkan pajak kepemilikan. 4. Pemerintah membuat penggunaan jalur satu arah agar tidak terjadinya kemacetan. Sedangkan gambar 2, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perubahan sosial ke arah yang positif. Karena mengingat Indonesia sangat kental dengan keberagaman budaya dan tradisinya. Dan dari gambar tersebut terlihat bahwa kebudayaan Indonesia mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat luar negeri. Sehingga dengan begitu bisa membuat masyarakat Indonesia dapat lebih semangat lagi dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam Indonesia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Mana ini perwakilan kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 dari foto gambar masyarakat atau bule yang sedang mempelajari kebudayaan kita yaitu angklung. Jadi, kebudayaan lain merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dan gambar yang kedua yaitu tentang peperangan. Peperangan sendiri adalah faktor eksternal dari perubahan sosial. Jadi, peperangan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial baik ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mewakili kelompoknya. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk kelompok 4 ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, silakan. Saya, Bu. Ya, mana ini? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Saya mewakili dari kelompok 4. Ya.
Dari gambar tersebut, masyarakat yang bersifat terbuka mau belajar dengan kondisi apapun dan masyarakat yang berpendidikan tinggi, sehingga kedua termasuk pada faktor internal dan faktor pendorong perubahan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Terima kasih, kalian semua hebat semuanya ya, sudah mau berusaha sebaik mungkin ya, sudah mau bekerja sama dengan temannya, sudah mau berdiskusi, bertukar pendapat ya. Nah, kalian semua sudah bagus, sudah baik ya. Ke depan mungkin lebih semangat lagi ya. Oke. Untuk materi kita sudah selesai semua, jadi sudah ada diskusi. Nanti silakan tugas hasil diskusinya bisa disampaikan, disetorkan, dikirimkan di Classroom ya. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita siang hari ini. Siapa yang mau kasih kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, boleh. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembelajaran yang sudah dibahas siang ini, dapat diketahui bahwa faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Lalu ada juga faktor pendorong dan juga penghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Sudah, Bu. Oke, terima Sudah, kasih Bu. sudah mau membantu Ibu untuk menyimpulkan ya. Betul sekali. Kemudian, selain itu juga ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Masyarakat itu dapat mengalami perubahan sosial atau tidak ya. Begitu. Baik, selanjutnya Ibu ingatkan, nanti jangan lupa diisi refleksi ya. Jangan lupa diisi refleksinya, ya sudah Ibu share di Classroom, silakan nanti diisi formnya. Ada form refleksi sama lembar evaluasi, nanti bisa segera diisi, nanti bisa dikirimkan agar bisa terlihat gitu ya. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya. Untuk penutupan pembelajaran kita, mungkin nanti ada yang mewakili menutup pembelajarannya ya. Ibu ingatkan untuk materi selanjutnya bisa dipelajari secara mandiri di rumah terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor perubahan sosial. Pertemuan selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Silakan bisa dipelajari secara mandiri di rumah. Ya, tetap semangat. Silakan yang mau pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu illal ladzina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih sudah mau pimpin doa teman-temannya ya. Untuk pertemuan siang hari ini, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.